Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menyampaikan materi Pancasila. Sholawat dan salam kita tidak lupa kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhir. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang rasa cinta kepada tanah air dalam sudut Islam. Rasa cinta kepada tanah air harus kita miliki karena disinilah tempat kita dilahirkan, tempat kita hidup, dan tempat kita menutup mata. Di dalam kitab Al-Tahliyah wa Al-Tarbiyah wa Al-Tabs, Syed Muhammad mendefinisikan tanah air al-waton sebagai tanah di mana kita lahir dan tumbuh berkembang di sana, memanfaatkan tumbuhan dan binatang ternaknya, mencecap air dan udaranya, tinggal di atas tanah dan di bawah kolong langitnya, serta menikmati berbagai hasil bumi dan lautan sepanjang masa. Oke, selanjutnya, sebagai umat muslim, kita memiliki suri teladan yaitu Muhammad SAW. Rasa cinta tanah air telah Rasulullah contohkan pada dirinya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau memalingkan pandangannya dan hijrah dari Mekah ke Madinah dan menyatakan perasaannya, "Kau adalah negeri terbaik yang sangat aku cintai. Kalau tidak karena kaumku mengusirku darimu, aku tidak akan tinggal di tempat lain selainmu." Kata-kata ini menunjukkan ketulusan cinta Rasulullah kepada tanah air tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan. Dalam Islam, cinta tanah air juga merupakan kesadaran akan tanggung jawab pemenuhan kewajiban-kewajiban atas negara. Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah memutuskan bahwa semua warga negara adalah satu tangan atas yang lainnya, bahu-membahu melawan ancaman dan permusuhan atas tanah mereka. Bekerja sama dengan mereka, bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan kepentingan mereka. Menjaga darah adalah negeri terbaik yang sangat aku cintai. Kalau kehormatan mereka, mencintai tanah air merupakan masalah fitrah dan Islam adalah agama fitrah. Akan tetapi mencintai tanah air memerlukan batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ibadah dan dakwah. Kecintaan terhadap tanah air juga tidak boleh melanggar hak-hak orang lain yang terlibat dalam menjaga kehormatan negara. Kemuliaan cinta tanah air merupakan suatu yang wajar menurut agama karena tujuannya adalah memakmurkan bumi sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu memakmurkannya. Qiyas Hud 61. Dengan rujukan di atas, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki tanah air yaitu negara Indonesia. Cara kita mengekspresikan rasa cinta tanah air pada saat ini yaitu dengan cara menghormati undang-undang dan peraturan-peraturannya, menjaga aset-aset fasilitas umumnya, peduli terhadap lingkungannya, saling menjaga dan menghormati hak dalam beragama,
bermasyarakat dan bernegara, dan ikut serta dalam lingkungannya. Mantan wakil Al-Azhar dan anggota Akademi Riset Islam Mesir menjelaskan tentang konsep al-waton, tanah air, dalam ajaran Islam, yaitu sebidang tanah yang dihuni sekelompok orang yang menjadi tempat mata pencaharian mereka dan tempat tinggal tetap bagi keluarga dan keturunannya setelah mereka. Menjadi tugas mereka semua untuk membangun dan melindunginya. Islam telah mengangkat status tanah air sebagai nilai sangat penting keberadaannya. Cinta dan kesetiaan kepada tanah air adalah kewajiban. Siapapun yang memanipulasi konsep-konsep dianggap pengkhianatan berdasarkan aturan syarak dan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, tanah air adalah istilah yang digunakan bangsa Indonesia untuk menyebut seluruh bumi Indonesia yang terdiri dari darat, udara, dan lautan. Istilah ini didasarkan pada konsep wawasan Nusantara yang berbentuk dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Oke, selanjutnya ada Syekh Mahmud menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah memberi contoh yang luar biasa bagi mencintai tanah air. Ketika hijrah di Makkah, Al-Muharramah ke Al-Madinah, Al-Munawwarah, beliau berdiri di batasan kota Makkah lalu menatapnya dengan sedih lantas bersabda, alangkah baiknya kau sebagai negeri atau kota dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, maka niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu. H.R. Al-Tirmidzi. Selanjutnya, hadis ini menjadi pelajaran yang mengajarkan kepada masyarakatnya dan pemuda khususnya bagaimana memandang tanah air dengan pemandangan yang baik serta menanamkan dalam jiwa serta menanamkan rasa cinta tanah air yang setulus-tulusnya, sehingga mereka berusaha untuk mengangkat martabatnya, tidak menghancurkan atau menyabotnya, karena perbuatan seperti itu tidak dianggap sebagai kemanusiaan. Agama Islam adalah agama yang pertama yang merealisasikan konsep kewarganegaraan. Rasulullah SAW ketika hijrah di Madinah, beliau membangun masjid, mempersatukan persaudaraan antara muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian membuat perjanjian dan fakta dengan non-muslim di kota yang dihuni orang Yahudi, Kristen, dan Majusi. Perjanjian ini disebut Piagam Madinah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang Yahudi dan penganut agama lainnya, kalian memiliki hak sebagaimana hak yang dimiliki kaum muslim, dan kalian semua mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban yang dibebankan kaum muslimin. Dalam konteks Indonesia, dahulu konon Hidratusi Syekh K. Hashim Asy'ari menyerukan ungkapan hubbul watan minal iman, cinta tanah air merupakan manifestasi dari keimanan. Lalu digelorakan para kiai, ajengan, tuan guru dan para ulama seluruh Nusantara. Ungkapan ini membangkitkan sikap bela negara dan dapat menggetarkan mental para penjajah. Dalam konteks sekarang, tugas seorang muslim harus tetap setia dan mencintai tanah airnya, melindungi dan mempertahankan segala cara yang dimiliki dan dia mampu melakukannya. Ini selaras dengan akal sehat dan didukung akidah Islamiyah dan sunnah Rasulullah SAW. Menurut Saleh bin Ali Abu Arad, guru besar pendidikan Islam di Abha, bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tanah air, yaitu dengan cara yang pertama, mendidik segenap warga sedini mungkin untuk cinta tanah air,
antara lain dengan merespon segala bentuk kebaikan dengan kebaikan lagi. Bagaimana Al-Quran telah mengajarkan hal jaza ul ihsani illa, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. QS Ar-Rahman 60. Yang kedua, membina rasa saling mencintai di antara sesama anak bangsa dimanapun berada, sehingga tercipta suasana kerukunan, persaudaraan yang sinergi dan kompak dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Yang ketiga, menanamkan kecintaan kepada tanah air sedini mungkin, memperjelas makna cinta tersebut dan menunjukkan jalannya yang optimal melalui berbagai institusi pendidikan di masyarakat seperti sekolah, keluarga, masjid, klub, tempat kerja, serta melalui berbagai media baik bacaan maupun audiovisual. Yang keempat, setiap anak bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala tugas dan kewajiban demi kehidupan dan berguna bagi tanah airnya. Yang kelima, menanamkan kepada anak bangsa untuk menghargai kekayaan bangsa dan apa yang memiliki serta melestarikan segala fasilitas yang ada di dalamnya, sehingga semua warga dapat menikmatinya. Selanjutnya, berkontribusi aktif dan positif terhadap segala sesuatu yang mengabdi dan memuliakan bangsa dalam bidang apapun, baik kontribusi verbal, praktis maupun intelektual. Karena pada dasarnya setiap warga harus berkarya dan berguna bagi dirinya dan tanah airnya. Next. Selanjutnya, menangani setiap masalah mengarah pada pelanggaran keamanan dan keselamatan tanah air dengan cara-cara yang dibenarkan syariat dan peraturannya berlaku di suatu negara. Yang ke-8, membela tanah air dalam situasi bagaimanapun dan mempertahankannya dilakukan baik dengan kata-kata atau dengan tindakan. Semua manifestasi kecintaan terhadap cinta tanah air harus didasarkan dalam koridor syariat Islam. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quraisy Shihab mengungkap salah satu objek cinta yang diajarkan oleh Islam, yaitu cinta tanah air. Meski cinta tanah air adalah bagian dari iman, namun penisbahannya tidaklah sahih. Meski demikian, menurut Quraisy Shihab, itu bukan berarti Islam tidak memerintahkan untuk mencintai tanah air. Karena Al-Quran mensejajarkan agama dan tanah air, seperti dalam firman Allah yang berbunyi, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, memberi sebagian hartamu kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama atau mengusir dari tanah airmu. Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwa cinta tanah air menjadikan si pencipta akan selalu menampakkan keindahan tanah airnya, akan selalu membangun tanah airnya, akan selalu berusaha menghindarkan segala sesuatu yang memberikan kesan buruk terhadap tanah air. Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwa cinta tanah air menjadikan si pencinta akan selalu menampakkan keindahan tanah airnya, akan selalu membangun tanah airnya, akan selalu berusaha menghindarkan segala hal yang memberikan kesan buruk terhadap tanah airnya. Tanah air kita butuhkan. Dia adalah ibu pertiwi karena dia menyayangi kita. Dia tidak kikir dengan segala apa yang dimiliki. Persis seperti ibu yang berkorban untuk anaknya, ungkap Quraisy Shihab. Karena itu ada mengungkapkan kalau kita ingin melihat kesetiaan seseorang, lihatlah bagaimana kerinduannya kepada tanah air. Keindahan cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar tekun, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua dan guru, menghargai sesama teman meskipun berbeda keyakinan, belajar agama kepada kiai atau ulama acara mendalam, dan berusaha agar keberadaannya mendatangkan manfaat
untuk masyarakat bangsa dan negara. Tanah air sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah negeri tempat kelahiran Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani 1984 mendefinisikan hal ini dengan istilah al-watan al-asli, yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Al-Jurjani mengatakan al-watan al-asli adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Dari definisi ini maka dapat dipahami bahwa tanah air bukanlah sekedar tempat kelahiran, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita menetap. Dapat dipahami pula bahwa mencintai tanah air pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya, sesuai merindukannya ketika jauh darinya, mempertahankannya ketika diserang dan akan marah ketika tanah airnya dicela. Dengan demikian, mencintai tanah air adalah sudah menjadi tabiat pada manusia. Kesimpulannya adalah bahwa mencintai tanah air bukan hanya karena tabiat, tetapi juga lahir dari bentuk dari keimanan kita. Karenanya jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas penduduknya mayoritas muslim merupakan keniscayaan. Inilah makna penting pernyataan hubbul watan minal iman. Konsekuensi jika ada upaya dari pihak-pihak ketentuan yang berupaya merongrong keutuhan NKRI, maka kita wajib menantangnya sebagai bentuk keimanan kita. Tentunya dalam hal ini harus dengan cara-cara yang dibenarkan menurut aturan yang ada, karena kita hidup dalam sebuah negara yang terkait dengan aturan yang dibuat oleh negara. Cintailah negeri kita dengan rawat dan menjaganya dari setiap upaya yang dapat menghancurkannya. Perlu dipahami juga bahwa cinta tanah air mempunyai makna. Indonesia terdiri dari 700 suku lebih yang mempunyai tradisi, budaya, dan bangsa yang sangat beragam. Langkah kita sebagai seorang pelajar hendaknya berusaha mengetahui dan memahami kemajemukan Indonesia. Menjaga dan merawat Indonesia yang beragam ini merupakan bentuk cinta tanah air yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Untuk mempertegas pandangan cinta tanah air dalam Islam, ulama muda asal Lampung, KH Ahmad As-Soddin 2018 mengungkapkan beberapa dalil tentang cinta tanah air dalam perspektif ajaran Islam. Pertama, cinta tanah air dalam Al-Quran dan menurut para ahli tafsir. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya jika seandainya kami memerintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali dalam tafsir Al-Khabir, Al-Iman Fakhr Al-Din Al-Razi menafsirkan ayat di atas, Allah menjadikan meninggalkan kampung halaman setara dengan bunuh diri. Pernyataan Al-Razi di atas menjelaskan bahwa meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat, sama sebagaimana sakitnya bunuh diri. Jadi cinta tanah air merupakan fitrah yang berhunjam sangat dalam pada jiwa manusia. Yang kedua, cinta tanah air dalam hadis dan penjelasan ulama pensyarahnya diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Dan apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkan untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. HR Al-Bukhari, Ibn Hibban, dan Al-Turmuzi mengomentari hadis di atas dalam Al-Fath Al-Bari. Al-Hafidz Ilmu Hajar menyatakan hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah dan disyariatkan cinta tanah air.
Hal yang sama juga dikemukakan dalam kitab Al-Umdat Al-Qori oleh Badr Al-Din Al-Aini. Ketiga, cinta tanah air. Menurut para ahli fikih bahwa hikmah berhaji dan pahalanya yang besar karena mendidik jiwa menjadi lebih baik dengan meninggalkan tanah air dan keluar dari kebiasaannya. Dalam kitab Al-Dakhirah, Al-Kharafi menyatakan manfaat haji adalah mendidik diri dengan meninggalkan tanah air. Yang keempat, cinta tanah air menurut para wali. Orang-orang yang soleh senantiasa mencintai tanah air. Dalam kitab Hilyat Al-Auliya, Abu Nu'aim meriwayatkan dengan sunatnya kepada pemimpin kaum zuhud dan ahli ibadah Ibrahim bin Adam. Ia berkata, saya tidak pernah merasakan penderitaan yang lebih berat daripada meninggalkan tanah air. Berdasarkan beberapa dalil di atas, maka setiap orang beragama selain berkewajiban untuk mencintai agama yang dianutnya dengan cara memahami dan mengamalkannya dengan sebenar-benarnya, juga berkewajiban untuk mencintai tanah airnya. Karena mencintai tanah air itu tidak bertentangan dengan agama dan bahkan merupakan bagian dari ajaran agama yang wajib diamalkan. Orang yang beragama benar dan cinta terhadap tanah airnya akan selalu memperhatikan keamanan tanah air, tempat hidupnya, kampung halamannya. Ia tidak akan membuat kegaduhan demi kegaduhan, tidak menebar kebencian dan saling permusuhan di antara setiap orang dan setiap suku serta pemilik identitas berbeda yang menepati setiap jengkal tanah airnya. Hadirin hadirat yang saya hormati, sekian yang saya sampaikan materi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Terus kita lanjut dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.